Kalau memang saudara sudah tahu bahwa Putri Chandrawati itu dilecehkan bahkan diperkosa oleh Yosua, kenapa saudara tetap membiarkan dia pergi bersama Yosua ke Duren 3? Tadi juga saudara sudah mengatakan bahwa semua orang yang dari luar kota itu pasti akan isolasi mandiri. Putri Chandrawati dan Yosua sama-sama di luar kota pasti akan isolasi mandiri berdua atau paling tidak dengan ajudan-ajudan yang lain. Tapi kenapa saudara membiarkan itu? Padahal saudara sudah tahu bahwa istri saudara yang saudara katakan di persidangan lain lalu dia adalah cinta pertama saudara, kok dibiarkan bersama dengan pemerkosa untuk berdua atau bersama-sama dengan yang lain dalam satu rumah yang sama. Ini saya ingin memperdalam ini, apa yang ada di benak saudara pada saat itu? Saya sudah sampaikan bahwa setelah mendengar penjelasan istri saya itu, saya tidak bisa berpikir yang jernih waktu itu. Sehingga langkah pertama saya harus memanggil ajudan yang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan dia pergi, kemudian merangkat isolasi dengan Yosua kembali, itu saya tidak tahu. Saya sudah jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu sudah biasa mereka lakukan. Dan juga istri saya tidak mau ini rame, kemudian tidak mau ini diketahui oleh orang karena aib. Saya paham bahwa istri saudara versinya tidak mau untuk ini terbongkar. Tapi kan Anda juga tahu bahwa katakanlah dia korban pemerkosaan pasti mengalami trauma. Kok Anda membiarkan dia sama si pemerkosa? Tadi juga saudara sudah ditanyakan oleh majelis hakim, setiap yang dari keluar kota pasti akan isolasi mandiri. Anda kan tahu bahwa Yosua ikut ke Magelang. Anda juga tahu bahwa Putri Chandrawati di Magelang. Anda tahu bahwa mereka bersama kembali ke Jakarta. Itu kan mereka akan isolasi bersama. Itu yang saya tanyakan, kok Anda membiarkan istri saudara? Mohon maaf, penuntut umum. Ya. Saudara tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu, sehingga tidak bisa menanyakan kepada saya terkait dengan perasaan saya waktu itu. Kalau itu yang terjadi seperti itu, yang seperti inilah yang saya sampaikan di persidangan. Baik. Jadi jangan saya seolah-olah membiarkan istri saya untuk pergi lagi. Kondisi akan berbeda, pasti akan berbeda. Kondisi saya waktu itu bagaimana coba seandainya terjadi pada. Tapi saudara tahu ya bahwa Yosua juga pasti akan isolasi mandiri bersama? Saya sudah tidak terpikirkan itu lagi. Tidak terpikirkan, baik. Saudara juga tadi sempat mengatakan bahwa kepada Richie dan juga Richard untuk backup. Ini saya ikuti versi saudara. Selama Anda menjabat sebagai Kadif Propam, ini kan ya kita semua sudah tahu bahwa ini adalah polisinya polisi. Kewenangan Anda luar biasa terhadap penanganan terhadap polisi. Pernahkah ada ajudan yang melawan? Sampai saudara mengatakan kepada Ricky dan Richard, kalau Yosua melawan, backup saya. Pernahkah sebelumnya ada yang melawan? Kok sampai terbersit di pikiran Anda ada pemikiran seperti itu? Tidak pernah ada yang melawan. Nah, makanya. Cuma ini kondisi berbeda. Harus dipahami bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri saya. Sehingga saya harus meminta backup apabila ada sesuatu yang terjadi pada saat saya konfirmasi. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Baik. Saya juga saya tahu bahwa saudara adalah penyidik yang mumpuni, jadi pasti sudah memahami apa itu pelecehan, pemerkosaan, pencabulan. Tapi saya ada yang merasa janggal pada saudara itu menyampaikan, bukan hanya di BAP tapi di persidangan ini, terkait kata-kata yang sebenarnya itu Anda tahu bahwa itu bukan kata yang sebenarnya. Katakanlah seperti ini, saudara Putri menyatakan bahwa dia dilecehkan. Di Saguling dia bilang dilecehkan. Padahal Anda tahu yang terjadi bukan pelecehan, pemerkosaan. Yang diceritakan adalah pemerkosaan. Anda kemudian mengatakan juga kepada Ricky dan Richard, ibu dilecehkan. Padahal saudara sudah tahu bahwa itu adalah pemerkosaan. Pada saat di Duren 3, saudara mengatakan kepada Yosua bahwa kamu telah berbuat kurang ajar sama ibu. Kenapa tidak langsung saja bilang pemerkosaan? Saya jadi berpikir, ini ada atau tidak keadaan ini? Karena selaku seorang penyidik, Anda itu sudah naluri alamiah untuk mengatakan mana yang pemerkosaan, mana yang bukan. Tapi kosakata yang berubah-ubah ini yang akan saya tanyakan. Mengapa demikian? Karena saya penyidik lama, saya yakin bahwa pemerkosaan itu ada. Kemudian saya menyampaikan itu pelecehan untuk biar jangan terlalu malu istri saya ini. Itu aja.
Karena saya bekas penyidik juga, saya tahu kondisi korban ini. Iya, katakanlah di depan istri saudara, mengiyakan dia dilecehkan. Tapi kan pada saat bertemu Richard dan Ricky, tidak ada istri Anda kan? Anda tadi sudah bilang depan majelis, versi Anda, istri saudara tidak ada di situ. Di Duren 3 pun tidak ada istri Anda di ruang tengah itu, ada dalam kamar. Artinya untuk melindungi istri saudara itu pun tidak bisa karena dia tidak ada di lokasi. Tapi kenapa kata-kata yang digunakan seperti itu? Saya sudah sampaikan, saya Oke. sampaikan ke Richard maupun ke Ricky itu pelecehan, itu biar jangan terlalu malu saya ini. Sehingga saya sampaikan pelecehan, termasuk di skenario yang saya buat di Duren 3. Tidak saya sampaikan itu perkosaan. Karena apa? Karena malu. Kalau itu harus dibeberkan. Itu pun pada tanggal 9 saya jelaskan ke istri saya tidak terima. Harus dilibatkan dalam skenario itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang saya ingin ketegasan dari saudara. Tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim terkait dengan makna hajar. Tapi kok yang menyatakan hajar, pemikiran atau insting saudara selaku penyidik, hajar maknanya apa? Silakan Tidak. tanggapi dalam surat tuntutan. Baik, Sudah. Anda tidak mau menjawab. Silakan lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, saudara Yang Majelis Hakim. Sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan keadaan emosional saudara. Ya, ini karena saya di sini mencari kebenaran materi dan Anda juga pasti memahami kondisi ini. Bukan berusaha untuk mengusik pribadian saudara. Tapi harus saya tanyakan bahwa semenjak persidangan ini, saya melihat kalau saudara ditanyakan terkait dengan peristiwa di Magelang, pasti emosional. Tadi bahkan ditanyakan oleh Majelis Hakim, Anda juga sempat berhenti sejenak, menahan emosi, bahkan mungkin menangis. Apakah itu benar? Ya benar. Benar. Mengapa seperti itu? Ya, kalau penuntut umum bisa merasakan perasaan saya, istrinya dibuat seperti itu, pasti akan merasakan sama dengan saya. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka, saudara juga sempat bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Komisioner Komnas HAM. Di sana saudara masih juga mempertahankan skenario. Pada saat itu, saudara menangis untuk mempertahankan skenario pemerkosaan. Apakah itu benar? Pada saat bertemu dengan pejabat-pejabat tersebut, saya mengingat kejadian di Magelang, Tapi yang saudara sampaikan adalah peristiwa pemerkosaan di Duren 3. pelecehan di Duren. Iya, pelecehan di Duren 3. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau memang ini untuk menggali keyakinan kami dan seluruh di persidangan ini, kalau untuk skenario Anda bisa menangis, lalu apa yang bisa membuat kami percaya bahwa tangisan saudara ini adalah benar tentang peristiwa di Magelang? Keberatan Yang Mulia, itu pertanyaannya opini. Sebaiknya Ini ditanyakan pertanyaan- fakta bukan. saja. Pertanyaan kepada terdakwa ada apa yang ia lakukan, ketahui dan alami. Ya, Ini lanjutkan. adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami. Bisa saudara jawab? Saya sampaikan yang mulia. Saya sudah sampaikan bahwa saya salah, saya akan bertanggung jawabkan ini. Jadi jangan terus kemudian saya dianggap bahwa bisa seperti apa. Kalau saya penyidik handal ini tidak akan terungkap. Bukan. Lanjutkan pertanyaan, ganti topik. Silakan saudara. Tadi sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim. Kan saudara menerangkan ya, pada saat tadi saya dengarkan kalau majelis bertanya, saya suruh, saya bilang hajar cat, kan seperti itu ya. Nah, tapi Richard menembak. Saya tanya ke saudara, Richard itu kan nembak lebih dari 1 kali, betul? Yang saudara lihat pada saat itu Richard berapa kali menembak? Berulang kali. Sampai Lebih dari menusuk. 1 kali. Di situ ada saudara, ada RR, ada KM, ya kan? Nah, PC di kamar. Kalau memang itu, yang saya dengarkan ini saudara hanya bicara seperti seolah-olah itu kehendaknya si Richard sendiri. Sepertinya, ya. Pada saat itu, kalau memang itu, kenapa saudara tidak mencegah pada saat tembakan kedua? Saya sudah sampaikan. Kalau saya serahkan semua tanggung jawab ke Richard, saya tidak akan mengaku salah. Oke. Karena saya bertanggung jawab, makanya saya akuin kesalahan itu. Oke.
perintah salah kemudian dia menembak, ya saya tanggung jawab. Oh, ini artinya ini sesuai dengan apa yang Richard utarakan pada saat dia diminta untuk saudara, nanti saudara sendiri yang bilang saudara akan bertanggung jawab, kan begitu? Dari awal saya sudah sampaikan. Nah, yang saya tanya, pada saat melaporkan pertama kali skenarionya itu, saudara mengerti nggak sprindik yang turun itu apa pasalnya? Untuk skenario pertama yang saudara, saya tidak ingat. itu tembak menembak, Joshua yang tembak RE, betul? Oh, demikian. Demikian ya. Padahal yang meninggal itu Joshua. Apakah itu tidak bersesuaian dengan keinginan saudara untuk membackup RE? Kan saya sudah sampaikan bahwa Enggak, itu jawab aja. Apakah itu sesuai dengan keinginan saudara? Jika Richard yang melakukan, saudara yang akan melindungi, atau apa namanya itu bahasanya? itu saya sampaikan setelah tertembaknya Yosua. Saya sampaikan, saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Ya. Caranya bagaimana saya bertanggung jawab? Berarti saya sampaikan benar ya. skenario-nya. Berarti artinya itulah bahasa saudara bahwa saudara akan melindungi RE. Pada saat ini kan saudara kan waktu di Magelang mendapat telepon dari istri saudara ya. Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ajudan, karena rumah kita ini kecil, saya takut terjadi apa-apa. Artinya, ajudan yang ada di Magelang pada saat itu kan tidak mengerti ada apa. Saudara sendiri tadi menerangkan, saya tidak mau kalau kejadian yang menimpa istri saya ini diketahui orang lain. Kan seperti itu ya? Betul. Ya, demikian, betul. Pertanyaan saya, kenapa pada saat itu, ini kan artinya saudara mengetahui, para ajudan itu tidak mengetahui, kenapa masih minta konfirmasi lagi ke RR, ke siapa namanya itu, ke RE. Jelas saudara sudah tahu pada saat itu kalau mereka tidak tahu. Saya sudah sampaikan di tanggal 7 itu, istri saya belum bercerita lengkap. Di tanggal 8 baru menceritakan secara utuh peristiwa yang dialami. Ya, Kemudian, tapi yang pasti para ajudan itu kan tidak tahu ceritanya. saya kan belum menanyakan waktu itu. Oh, belum. Oke. Sekarang saya pernah menanyakan perihal senjata HS pada saya menunjukkan senjata AS ke saudara waktu persidangan yang lalu. Saya tunjukkan, ini saudara HS, iya, saudara bilang. Yang saudara tembakkan ke dinding, iya. Yang saya ambil dari belakang punggung saudara, itu yang saudara terangkan. Lah, tadi ditanya sama hakim, saudara bilang diambil dari punggung Joshua. Pinggang. Ini, belakang Yosua. Pinggang Yosua. Sekarang, sebelumnya Saya pernah tidak saya tanya. pernah menyampaikan mengambil dari pinggang saya. Oke. Sekarang saya tanyakan mengenai CCTV, ya. CCTV yang ada di, ini kan saudara perintahnya ke HK, ini kan amankan CCTV yang di luar, di sekitar komplek. Duren 3. Nah, sementara kejadiannya kan di dalam rumah. Saudara bilang pada saat orang itu mau mengambil, wah ini bagus ini Dan, kalau ini bisa kelihatan semua, kan begitu. Waktu itu nggak salah Arif Rahman yang bilang seperti itu. Ya. Ya, saudara langsung bilang, oh ini rusak, kan gitu. Saya sudah sampaikan. Spontan tanggal 8 itu ya. Itu kejadian pada saat prarekon di tanggal 9. Tanggal 9. Kemudian di tanggal 8. Yang saya tanyakan, kapan saudara tanya sama Kodir alias Dirianto perihal CCTV? Tanggal 8 sebelum Kasat Serse itu datang untuk olah TKP. Tanggal 8 sebelum Kasat, padahal Dirianto pada saat persidangan dia menerangkan tidak masuk rumah pada tanggal 8 itu, sebelum orang itu pada pergi semua. Saya menanyakan di carport. Di carport. Kalau memang itu betul rusak, ada berapa CCTV yang di dalam rumah Duren 3 yang saudara tahu? Seingat saya ada 8 kalau tidak salah. 8. Kalau rusak itu sekarang CCTV-nya itu masih ada di situ? Sudah disita oleh Bareskrim waktu itu. Sudah disita. Untuk menjelaskan tadi menanyakan, saudara melihat Joshua keluar, makanya saudara pengen mengklarifikasi. Pertanyaan saya,
waktu saudara turun dari mobil, mesin mobil masih menyala nggak? Pasti masih ya, karena lanjut lagi sampai pertigaan. Waktu saya turun masih nyala. Masih nyala ya. Jadi waktu itu saudara saya pengen tanya suasana kebatinan saudara ya. Waktu itu saudara dalam keadaan emosi, marah, atau waktu turun mau menemui Joshua itu, almarhum Joshua? Gimana perasaan? Benar. Jadi niat saudara waktu itu untuk klarifikasi atau ada niat lain? Saya sampaikan akan melakukan klarifikasi sore itu, tidak malam hari lagi. Oke. Kemudian terkait di TKP, yang ada di TKP kan RR, Kuat Maruf, siapa namanya, Ricky Rizal, Richard, yang Putri Candrawati, yang bawa senjata, yang pengetahuan saudara, yang di lokasi yang bawa senjata siapa aja? Saya tahu saudara. Yang pasti mungkin Richard. Richard, saudara terdakwa bawa senjata waktu itu? Iya. Berarti saudara Richard dan terdakwa yang bawa senjata di TKP? Dengan saya yang bawa senjata. Oke, pertanyaan saya Cukup ya. yang pentingnya Pak. Terakhir Waktu waktu penembakan kan ke arah dada tadi sudah menerangkan ya. Ke arah dinding. Enggak, waktu Richard menembak ke Joshua. Pokoknya ke arah Yosua. Ke arah Joshua. Saudara setelah penembakan itu mendengar setelah jatuh ya, itu jatuh terentang bertelungkup. Joshua. Telungkup tadi saya. Setelah penembakan itu sudah mendengar penembakan lagi nggak? Ada nggak mendengar suara tembakan? Tidak ada lagi, kemudian saya melakukan penembakan ke dinding. Karena berdasarkan visum et repertum kan ada bekas luka tembak di kepala bagian belakang. Maka saya tanya tadi, Richard menembak ke arah badan Joshua. Pertanyaan saya, apakah pertanyaan misterius ini? Siapa yang menembak ke arah belakang kepala korban? Saudara mengetahui itu? Saya sudah sampaikan, Richard menembak, maju, kemudian sampai jatuh masih ditembak. Cukup ya. Oke. Izin majelis. 3 penanya, 1 lagi majelis. Kan 3 penanya, izin majelis. Oke, satu saja. Apakah benar saudara tidak pernah mengajak Kuat maupun Ricky untuk ikut ke Jakarta? Apakah benar? Coba saudara ingat-ingat lagi. Benar sekali, saya Benar. tidak pernah mengajak mereka. Oke, pernah cukup ya. Bu, sebentar ya mulia. Baik, ini ada perkataan saudara bahwa pada saat saudara mengkonfirmasi Ricky dan Richard, saudara ingin meminta pertanggungjawaban orang-orang yang ikut di Magelang tentang persoalan yang menimpa istri saudara. Terus di berita acara konfrontir juga mengatakan pada saat saudara memanggil Ricky, ya kan? Saudara mengatakan bahwa saya butuh backup dari orang-orang di Magelang apabila pada saat dikonfirmasi ada perlawanan dari Yosua. Nah, ini artinya suatu tujuan, ya kan? Yang apabila dihubungkan dengan keberangkatan Ricky dan Kuat adalah merupakan bagian dari kehendak saudara. Penuntut Bagaimana menurut umum saudara? menyimpulkan tujuan. Ya, Bagaimana menurut saudara? sebentar. Saudara bisa menjawab pertanyaan jaksa? Bisa diulang? Jadi seperti ini, saudara kan merasa tidak pernah mengajak Ricky dan Kuat. Tapi tadi saudara, saya dengarkan keterangan saudara sendiri, bahwa saudara menerangkan, saya ingin meminta pertanggungjawaban orang-orang yang ikut di Magelang terhadap permasalahan istri saya. Dan di berita acara konfrontir juga ada saudara menerangkan bahwa saya butuh backup orang-orang di Magelang. Artinya, sebentar saudara terangkan. Keterangan ini, ya kan, ada petunjuk bahwa itu adalah kehendak saudara untuk mengajak orang-orang ini. Bagaimana menurut saudara? Itu silakan disimpulkan oleh penuntut umum. Ya. Yang jelas bahwa yang saya minta pertanggungjawaban itu adalah anggota. Tidak mungkin saya minta pertanggungjawaban kepada ART. Oke, cukup Baik. ya. Baik.